Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia mendekati hari raya Paskah. Artinya tidak lama sebelum kematiannya. Dia pergi ke Yerusalem untuk kebangkitan. Saat itu sudah hampir hari raya Paskah. Masih 6 hari menuju hari raya Paskah. Kita tahu Tuhan wafat pada Paskah. Pada hari menjelang Paskah itu, Yesus Kristus berkunjung ke rumah seseorang. Saat itu, Marta melayani semua orang. Ada juga Lazarus dan orang lain yang makan bersama Yesus di sana. Makan bersama. Lazarus adalah Yesus Kristus. Baru saja dibangkitkan dari kematian. Saat itu ada seorang saudari terkenal. Saudari ini sangat murah hati. Dia membalurkan minyak wangi baru pada kaki Yesus. Minyak wangi segar itu setara dengan upah setahun. Menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan. Kemudian mengeringkannya dengan rambutnya sendiri. Sehingga seluruh rumah dipenuhi dengan harum minyak wangi itu. Aromanya sangat sedap. Maka seorang murid Tuhan berkata, "Mengapa minyak wangi baru ini disia-siakan? Minyak ini bisa dijual 300 dinar untuk membantu orang miskin." Dia merasa minyak baru itu terbuang percuma. Mengolesinya pada tubuh Tuhan terasa seperti pemborosan. Saudara-saudari merasa membalurkan minyak baru itu pada Tuhan yang memberi hidup kekal. Adakah pemborosan? Tidak sama sekali. Minyak harum ini harganya 300 yuan perak. Setara dengan upah 300 hari kerja. Ya, setara dengan upah 1 tahun. Kalau minyak baru itu selama 30.000 dinar. Setara dengan upah seumur hidup. Apakah saudara-saudari rela menggunakannya untuk mengurapi tubuh Tuhan? Itu luar biasa. Menggunakan tabungan seumur hidup untuk persembahan pada Tuhan, maukah? Karena Tuhan memberikan kita hidup kekal. Betapapun banyaknya yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita rela. Maka tampaknya saudara-saudari juga seperti Maria, adiknya Marta, merasa terharu. Tetapi Yesus melihat Yudas berkata demikian. Dia tahu Yudas adalah pencuri. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah, minyak ini disimpannya untuk penguburanku. Kamu selalu punya orang miskin di sekitarmu. Tapi aku tidak selalu ada bersama kalian. Jadi, saudara-saudara ingin bertanya satu hal. Kita harus peduli pada orang miskin. Apakah kita harus lebih mengasihi orang miskin? Atau lebih mengasihi Tuhan? Iya, harus lebih mengasihi Tuhan. Jangan sampai salah paham. Orang miskin memang layak dikasihi. Tapi yang memberi kita hidup kekal adalah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memberikan hidup kekal. Jangan sampai karena berbuat baik, kita jadi tidak tahu mana yang lebih penting dan kurang penting. Yesus Kristus adalah yang mulia dari manusia. Yesus Kristus lebih dari orang miskin. Yang memberi kita hidup adalah Yesus Kristus. Jika orang miskin tidak percaya kepada Tuhan, ia juga tidak mendapat berkat. Orang percaya pun bergantung pada Tuhan untuk hidup kekal. Jadi kalau begitu, kamu selalu punya orang miskin di sekitarmu. Tapi aku tidak selalu ada bersama kalian, katanya. Maksudnya dia ingin agar kita rindu mengasihi dia. Pada tanggal 17 Agustus tahun lalu, Tuhan memberi saudara Siber 24 suara. Sepertinya suara itu datang dari Roh Kudus. Salah satu suara berkata, "Saudara Siber tidak hanya duduk di kanan Tuhan, tapi juga duduk di kiri Bapa di surga." Kemudian ada suara lain berkata, "Ayahmu sangat-sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu mengasihi dia." Mengatakan ayahmu sangat-sangat merindukanmu mengasihi dia. Itulah Tuhan, bukan? Sangat merindukan kita. Merindukan. Kita mengasihi dia. Sangat rindu. Kita datang untuk menerima kasih Tuhan. Bukankah Tuhan disalibkan juga untuk mendapatkan kasih kita? Betul. Dia juga rindu agar kita mengasihinya. Sebelumnya saudari Zhao Wen bermimpi. Dalam mimpinya ada seorang tua. Seorang yang lanjut usia. Dia adalah Tuhan Kristus. Tuhan berkata, ia sangat rindu. Orang tua itu sangat rindu memanggil saudari untuk mengasihinya. Diam-diam dijelaskan dalam mimpi. Kerinduan memanggil banyak saudari untuk lebih mengasihi Tuhan. Kemudian saudara Sibo juga menyadari, orang harus menggunakan seluruh hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Hanya untuk mendapatkan kasih kita. Dia menebus kita, agar kita tidak binasa, agar kita mendapat kehidupan. Semua itu demi supaya kita mengasihi dia. Kita juga datang menghadap Tuhan, dan rindu menerima kasih Tuhan. Seperti, jika aku tidak punya kasih Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Dengan menerima kasih Tuhan, kita mendapat berkat yang indah. Tuhan berharap kita mencintainya. Berapapun yang kita miliki, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Memberikan kepada Tuhan sebanyak mungkin. Sebenarnya itu bukan apa-apa bagi Sang Pencipta alam semesta. Tapi hati kita yang mencintai Tuhan, dipandang mulia olehnya. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.